Oke, kali ini kita akan membahas tentang panel dinamis. Nah, panel dinamis ini adalah model data panel yang memasukkan like dari variabel dependennya sebagai variabel penjelas. Artinya nilai masa lalu dari variabel yang diamati ini ikut mempengaruhi nilai saat ini. Panel dinamis ini digunakan untuk menangkap dinamika perilaku ekonomi dari waktu ke waktu karena variabel ekonomi sering bergantung pada nilai sebelumnya. Misalnya itu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga produktivitas. Juga agar hasil estimasi ini lebih realistis dan akurat, terutama untuk kebijakan jangka panjang. Untuk mengatasi masalah endogenitas dan efek bias pada variabel like. Pola dinamis ini biasa digunakan oleh peneliti akademik dan mahasiswa tingkat lanjut, ekonom dan analis makro, kebijakan makro, bank sentral dan pemerintah, juga lembaga riset dan konsultan ekonomi. Panel dinamis biasa digunakan ketika saat data menunjukkan adanya pengaruh historis atau lag yang signifikan terhadap variabel sekarang. Dalam kasus penyesuaian lambat atau kebijakan yang butuh waktu untuk berpengaruh, dan ketika model statis ini tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas atau keterlambatan respon. Pada dinamis diterapkan dalam makroekonomi seperti pengaruh suku bunga terhadap inflasi dari waktu ke waktu, dalam keuangan misalnya efek laba tahun lalu terhadap dividen tahun ini, dalam pembangunan contohnya dampak investasi jangka panjang terhadap pertumbuhan daerah, dan dalam perbankan itu contohnya pengaruh kredit bermasalah sebelumnya terhadap kinerja yang sekarang. Dan bagaimana cara penggunaan panel statis ini? Itu bisa dengan pendekatan GMM dengan Arellano-Bond atau Arellano buffer. Kemudian langkah-langkah analisisnya, yang pertama membuat model panel dengan like variable dependent. Yang kedua menggunakan alat bantu instrumen untuk mengatasi endogenitas. Yang ketiga estimasi menggunakan PGMM dari package PLM di R atau Extabon di Stata. Kemudian lakukan uji validitas instrumen dan autokorelasi jadi dengan uji Hansen, uji AR1 dan AR2. Untuk lebih jelasnya, kita akan demonstrasikan. Oke, di sini sudah ada script di RStudio-nya untuk lebih gampangnya. Untuk yang pertama, kita akan impor dataset dulu dari Excel. Seperti biasa, kita cari datanya. Kemudian rename jadi data panel. Nah, ini ditunggu aja. Nah, di sini sudah muncul, kemudian langsung import. Nah, di sini datanya ada NPF, FDR, juga char. Nah, di sini itu NPF sebagai dependennya, FDR dan char itu sebagai independennya. Oke. Next, yang pertama kita aktifkan dulu package dari PLM-nya. Kita run. Nah, package PLM ini digunakan untuk mengestimasi model data panel seperti FEM, RAM, pooling, juga GMM. Kemudian selanjutnya kita first difference GMM dulu. Nah, PGMM ini digunakan untuk estimasi GMM. Kemudian ini ada log NPF, log FDR, dan juga log CAR. Ini menyatakan bahwa ini NPF ini bergantung pada nilai legnya ini di sini serta ROA juga CAR. Terus kemudian di sini leg di sini disebutkan 2, 3. Itu menyatakan bahwa instrumen yang digunakan ini leg dari NPF dari periode kedua hingga ketiga. Ini pendek aja. Dan ini modelnya one step untuk menunjukkan KMM satu langkah. Kita run sekalian dengan summary-nya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, syarat dari KMM ini kita lihat dari p-value-nya, juga autokorelasinya di leg yang kedua. Nah, di sini menunjukkan 0,2 di mana ini tidak signifikan ya, tidak tolak H0. Juga autokorelasi di leg 2-nya juga sama, ini tidak tolak H0. Jadi ini eh, cukup baik gitu untuk dilanjutkan dengan GMM. Kemudian kita lanjutkan dengan fixed effect model. FEM ini mengontrol heterogenitas individu. Dalam hal ini itu bank melalui differencing. Kemudian ini pakai modelnya yang Wittin, artinya menggunakan fixed effect dengan transformasi dalam. Kemudian kita run dulu dengan summary-nya.
Nah, FEM ini tidak mengatasi endogenitas secara langsung ya. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan estimasi model poolingnya. Nah, ini pooling model ini mengasumsikan tidak ada perbedaan individual, tidak ada efek tetap atau acak gitu. Ini model paling sederhana dalam data panel. Dan kita run aja. Nah, ini kemudian ini hasilnya. Selanjutnya kita akan estimasi dengan sistem GMM. Nah, sistem GMM ini gabungan antara equation dalam bentuk level dan juga first inference. Ini di sini kita tambahin ada transformation ini. Ini menyatakan bahwa GMM ini dilakukan dengan transformasi force di level difference gitu. Ini yang di. Kemudian di sini ada collapse through. Itu untuk penyederhanakan aja gitu. Oke, kita run. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di sini kita lihat lagi p-value juga autokorelasi di leg kedua. Nah, ini masih tidak signifikan juga ini autokorelasi juga tidak signifikan, berarti ini tidak tolak H0, jadi ini cukup baik gitu. Kemudian selanjutnya kita akan perhitungan koefisiensi lambdanya. Ini mengambil koefisien dari log NPF. Nih, koefisien 1 itu kan tadi NPF. Kemudian kita run. Nah, di sini terlihat 0,248 sekian. Nah, di sini nih, ini adalah koefisien dari log NPF dalam model sistem GMM. Nah, di sini ada sekitar 24,9% dari nilai inflasi, nilai NPF saat ini dipengaruhi oleh nilai NPF tahun sebelumnya. Nah, di sini berarti ada efek memori dalam pembiayaan bermasalah gitu. Artinya jika NPF tahun lalu tinggi, maka cenderung tetap tinggi juga tahun ini. Tuh, selanjutnya kita akan menghitung tingkat konvergensi ekonomi. Nah, sekarang nah, ini adalah ukuran tingkat konvergensinya. Karena nilainya ini positif dan cukup besar, ini menunjukkan bahwa sistem mengalami konvergensi. Artinya NPF ini perlahan menuju nilai keseimbangan atau steady state gitu. Nah, semakin tinggi nilainya berarti semakin cepat proses konvergensinya. Next, kita akan menghitung dampak jangka panjang dari variabel eksogennya. Yang pertama ini, yang kedua itu berarti yang FDR, kemudian yang ketiga ini berarti yang char. Ini kita langsung saja dua-duanya. Nah, di sini FDR, kemudian di sini char. Nah, pertama yang FDR dulu, ini ini tuh dihitung dari long run effect ya. Nah, artinya ini jika log FDR ini meningkat 1 unit, maka log NPF ini akan meningkat sebesar 1,317 ini dalam jangka panjang. Nah, kenaikan FDR ini semakin agresif dalam menyalurkan pembiayaan, bisa meningkatkan risiko NPF secara jangka panjang gitu. Kemudian yang kedua, di sini yang char, ini berarti dampak jangka panjang char terhadap NPF ya. Artinya jika log char di sini meningkat 1 unit, maka log NPF ini akan menurun sebesar 1,80 gitu dalam jangka panjang. Artinya peningkatan model bank atau char ini lebih tinggi akan menurunkan NPF. Ini logis karena char ini yang sehat mencerminkan kemampuan menyerap resiko pembiayaan gitu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa
NPF ini menunjukkan sifat dinamis dan persisten dipengaruhi oleh masa lalu. Kemudian FDR ini berdampak positif jangka panjang terhadap NPF atau lebih banyak pembiayaan itu akan meningkatkan potensi resiko yang lebih tinggi. Kemudian CAR ini berdampak negatif jangka panjang terhadap NPF. Artinya semakin kuat permodalan bank, resiko pembiayaan itu lebih rendah. Nah, di sini sistem menunjukkan konvergensi yang cukup cepat ke titik keseimbangan. Begitu, sekian, terima kasih.